Untuk berapa pedagang Pak untuk pasar murahnya? Kalau pasar murahnya untuk yang bagian pengiriman itu lumayan banyak, karena pasar ini bukan hanya untuk di stok di tempat, tapi untuk pengiriman di beberapa daerah. Oke, jadi tidak sekedar dipasang di pasar ini ya, tapi langsung ada pengiriman di tempat lain. Iya. Daerah mana aja Pak pengirimannya? Pengirimannya yang utama pondok-pondok. Oh, pondok pesantren. Pondok pesantren. Suplai pondok pesantren ya? Iya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan menengok pasar murah di Pasuruan bersama Dwi Astuti, dan insya Allah kita akan bertemu Bapak Robi ke depan. Yuk. Halo, Assalamualaikum Pak Robi. kalau ini kan langsung dari petani. Dari petani. Dari petani, kalau dilihat dari harga, kita kan tidak ambil untung besar. Karena yang penting petani itu punya tempat untuk penjualan setiap saat itu, kita tidak pernah menolak untuk mereka menjual kepada kita. Berapapun hasil panennya, Iya. ditampung oleh sini ya. Dari petani ini 1.500. 1.500. Kita jualnya 2.000. 2.000. Iya. Padahal kalau di supermarket 8.000. Di supermarket 8.000. Wes. Terutama ini kayak bayam merah ini pun ini hidroponik ini. Ini sama harganya 2.000. 2.000. Iya. Lumayan, ini luar biasa. Kalau para ibu-ibu, para emak-emak senang sekali untuk Iya. dengan harga yang murah. Iya. Terutama Murah, ini. segar lagi Pak ya. Iya. Ini pun sama. Sama 2.000. Sama. Ini jadi hidroponik juga. Hidroponik. Seneng kalau seger gini. Iya. Ini sejenis apa ini? Sawi. Sawi. Tapi hidroponik juga. Harga berapa ini? 2.000. Ini harganya 2.000. Yes. Besar. Besar ini, berapa helai itu? Jadi bedanya hidroponik dengan sayuran konvensional seperti ini. Wah, iya ini. Kalau sayuran konvensional satu hari aja sudah seperti Sudah layu. ini. Iya. Kalau ini hidroponik, batangnya pun bisa dimakan. Masih seger ya. Masih seger Pak. Masih segar sekali. Ini kalau di Surabaya, di Sidoarjo atau di daerah lain seneng ini. Iya. Para emak-emak. Misalnya nggak bisa nyayur sekarang, bisa nyayur 3 hari ke depan masih seger Pak ya. Iya. Masih segar. Insya Allah. Padahal hidroponik itu terkenal disenangi, tapi mahal. Kalau di supermarket tentu harganya lebih mahal. Apalagi ini 4 kali lipat ya, 4 kali lipat dari harga yang ada di sini. Ini di Pasuruan. Luar biasa, ada pasar murah. Harapannya bisa di beberapa daerah lagi lainnya bisa ada barang yang bagus, ada tanaman yang bagus, sayuran yang bagus, sehingga bisa membantu para mama atau ibu-ibu untuk meminimalisir pengeluaran untuk dapur. Iya. Bisa bantu diadopsi Pak ya ini nanti ya. Boleh, boleh. Kapanpun siap. Kapanpun siap. Kalau harga berambang, bawang merah maupun bawang putih? Itu tergantung dari kebijakan pemerintah. Karena impor katanya lebih murah daripada petani sendiri. Wah, itu yang susah ini ya. Iya, kalau yang bawang merah, bawang putih itu pengaruhnya cukup besar. Kalau cabai? Kalau cabai tidak. Cabai pasti lokal yang Lokal yang memainkan. Iya.
Karena cabai itu tidak bertahan lama. Oke. 1 hari aja sudah banyak yang busuk. Tapi kenapa ada ini apa cabai saat ini lagi mahal gitu? Cabai kalau mahal itu kondisi cuaca. Jadi ketika musim kemarau, cabai itu pasti murah. Musim kemarau. Tapi kalau menjelang musim hujan sudah mulai itu cabai itu banyak yang rusak. Nah ini belum pernah ada sosialisasi kepada petani. Ketika musim hujan cabai ini masih tetap bagus, itu belum ada temuannya. Mungkin nanti dari Pak Robi yang bisa kasih solusi gimana caranya bisa stabil gitu. Iya, kalau mau stabil harusnya sistemnya ya pakai polybag semua. Polybag. Jadi di bawah polybag ini dilubangi semua, air itu langsung tidak pernah tidak masuk, tidak penuh di dalam tanah. Gitu. Iya, sehingga ini ya seperti seolah musim kemarau. Tanamannya lebih kuat. Lebih kuat. Terus jenis cabenya juga pengaruh. Nah ini harus disosialisasikan Pak ini kepada para petani, tapi pakai polybag. Iya, polybag yang besar itu. Polybag yang besar. Tapi pakai ini tertutup nanti di atasnya itu pakai apa? Paranet. Paranet yang atasnya itu ya? Iya, pakai paranet. Paranet yang yang samar-samar untuk kena sinar matahari itu? Iya, yang penting kena sinar matahari. Tapi yang jelas itu sangat dibutuhkan Pak, karena kadang kita ini, apalagi orang Surabaya, Sidoarjo suka yang pedas-pedas Pak. Surabaya, Sidoarjo, belum yang di Banyuwangi pasti suka pedas juga. Iya, kalau harga cabai itu lebih kejam daripada harga bursa saham. Loh kan? Bener, karena cabai itu hari ini beli misalkan 40.000, besok bisa 55. Nah itu lusanya kalau nggak laku pas posisi turun itu bisa harga 40 kembali lagi. Mas. Seperti untuk saat ini harga cabai mungkin di Surabaya bisa 80 sampai 100 cabai kecil. Tapi kalau di sini cuma 55. 55 itu lumayan. permainan pedagang juga. Mana yang nggak ada permainan Pak ada gini. Mereka soalnya butuh masukan juga. Iya, memang beda prinsip pengepul yang lain dengan kami itu beda. Karena pengepul yang lain itu sepakat untuk semua penjual, apalagi ini ada grup WA, harga jual sekian, semuanya pada harga jualnya dinaikkan. Dinaikkan semua. Dia buat grup seperti itu. Iya. Kalau kita prinsipnya kita ambil untung 5-10%. Yang 5% untuk resiko, yang 5% adalah keuntungan bersih. Kalau masih di desa, habis dari petani bentuknya bagus sekali nih. Iya. Kalau sudah di Surabaya sudah kering-kering. Oh, udah kering. Iya, sudah kering-kering ya. Kayak sudah berapa lama gitu. Kalau ini kan masih baru ini. Iya. Warnanya masih merah. Iya. Kalau ini jahe. Nah, ini kebu. jahe. Jahe ini semakin hari semakin mahal ini. Karena di beberapa kota, baik Surabaya maupun Sidoarjo, semakin banyak tempat-tempat nongkrong anak-anak muda. Ini peranan utama jahe. Kopi jahe, susu jahe, wah. Jadinya naik luar biasa. Iya. Harganya ini mulai melambung. Nah, ini cabai kecil. Cabai kecil yang begini nih yang enak untuk di lalap. Tapi cabai dari Jember. Dari Jember ya? Iya. Untuk masalah harga cabai itu pasti terpengaruh dari harga dari Jember. Seperti gitu telur. Ya? Kalau telur itu dari Blitar. Dari Blitar. Iya, yang mempengaruhi harganya. Kok bisa dari Blitar, Pak? Karena kan daerah Jombang juga kan banyak peternak-peternak ayam ya. Yang terbesar memang di Blitar. Setiap jam 12, harga 12, telur itu 12 malam. 12 siang. Oh, siang. 12 siang. Setiap jam 12 siang mengalami penaikan.
kenaikan atau turun itu jam 12 siang. Pergantiannya Iya. segitu. Perubahan harganya. Kalau harga cabai memang perubahannya cukup luar biasa. Sekejam pedasnya memang kalau cabai ini. Ya Allah, tapi sangat bisa dipermainkan juga ya, karena banyak orang-orang yang suka gitu. Iya. Barang yang laris itu pasti permainan harganya cukup pesat. Kalau di musim kemarau itu cabai mungkin lebih banyak ya. Iya. Kalau musim kemarau cabai kecil seperti ini bisa cuman 7.000. 7.000. Iya. Tapi kalau musim 1 kilo. hujan yang luar biasa, waktu deras-derasnya hujan itu bisa 100.000. Karena panennya sedikit gitu ya Pak ya? Betul, panennya sedikit. Barangnya juga cepat busuk. Makanya yang tadi itu pakai polybag itu Iya. solusinya ya. Pakai polybag, di atasnya dikasih paranet. Jadi Tapi kenapa saat ini para petani belum tahu solusi untuk itu? bukannya belum tahu, sebenarnya dari PPL Pertanian sudah mengajarkan Sosialisasi juga. ya. Cuman karena modalnya cukup besar untuk itu. modal awalnya itu. Untuk beli polybagnya? Untuk melindungi atapnya dari atapnya juga ya. Iya. Itu yang lumayan besar. Kalau polybagnya nggak terlalu. Tapi minimal itu bisa mengurangi apa istilahnya kerugian kan Pak? Iya. Sempat kemarin kita kehilangan tempe Pak beberapa hari di Surabaya, Sidoarjo. Alasannya? Alasannya kedelai naik. Jadi posisinya langsung hilang. Padahal kita setiap hari ini kan butuh tempe ya. Karena sudah lidah orang Jawa ini, kalau nggak makan tempe rasanya belum makan. Iya. Kalau di sini selalu ada tempe. Selalu ada ya. Iya. Jadi bahasanya misalkan ada kedelai telat ini tidak bisa produksi, itu bagi di daerah tidak mengenal seperti itu. Jadi ini selalu ada setiap hari. Kita ini kemarin tidak tahu kenapa, yang saya dengar itu karena harga kedelai mahal sehingga pada waktu sempat berapa hari itu menghilang. Dan itu diberitakan sih di media televisi. Iya, mungkin karena telat pasokan impor kedelai dari Amerika. Kedelai Amerika itu memang besar-besar, bagus kualitasnya. Kalau yang seperti ini, kalau tidak ada kedelai impor, otomatis kedelai lokal. Tapi selama saya jualan di sini, ini tidak pernah telat sama sekali. Gitu ya? Tidak pernah ada keterlambatan, itu tidak ada. Pak, untuk membuat pasar murah ini, selain tempat, yang lainnya mungkin persyaratan adakah yang untuk kita siapkan? Mungkin kalau tempat, kalau memang sudah ada, itu yang paling penting adalah akses jalannya. Betul. Akses jalan yang lebar, biar tidak berdesakan dan tidak kesannya kumuh. Kita tidak perlu bangunan yang bagus sekali. Seperti ini aja udah cukup sebenarnya. Kita berharap Pak, di beberapa kota atau kabupaten itu bisa menjadi pusatnya gitu. Jadi pusat ini kan otomatis bisa dari para apa ya istilahnya itu toko kelontong atau warung itu bisa beli ke pasar murah kita itu, sehingga enggak sekedar kita menjual satu tempat gitu, tapi untuk pusat kulaan gitu, pusat kulaan pasar murah, supaya mereka bisa menjualnya kembali dengan harga yang juga masih di bawah harga umum gitu. Iya. Kalau ini misalnya 2.000 seperti sayur, mungkin kita bisa menjualnya 500 atau 1.000 dari selisih yang ada. Iya, bisa. Untuk mereka menjualnya kembali gitu. Seperti ini kan dari petani itu cukup murah. Kalau orang sini bilang kembang turi. Kembang turi. Untuk nasi pecel ini kan. Pecel, nasi pecel. Kenapa kalau di perkotaan ini mahal? Karena di sana tidak ada pohonnya kan. Iya. Syukur-syukur kalau perkotaan itu dibuatkanlah pasar kecil aja di setiap kelurahan itu bisa mengontrol.
mengontrol harga itu tidak selalu naik, tidak selalu dipermainkan pengepul. Ya itu nanti harapannya sih sampai demikian Pak, sehingga kita kan tergantung juga dari kelurahannya atau dari unsur pemerintah kabupaten kotanya Pak untuk membantu itu. Tapi minimal kita yang swasta ini bisa membantulah masyarakat untuk menguatkan kondisi ekonomi keluarga dengan menyiapkan barang-barang atau pasar murah ini seperti tanaman-tanaman yang bisa kita siapkan lebih baik ke depan. Apalagi namanya Bang Pre itu Pak. Bang Pre. Bang Pre ini lumayan ini, kalau sudah di supermarket harganya lumayan mahal dan hanya beberapa biji aja. Kalau harga bawang pre dari petani itu untuk saat ini 4.500 per kilo. 4.500. Kita menjualnya? Kita jualnya karena ini seperti yang panjenengan bilang, bukan cepat layu tapi susut timbangannya. Jadi kita jualnya 6.000 per kilo. Kalau itu apa Pak itu Pak? Ini pupuk cair. Oh pupuk, saya pikir jamu. Pupuk cair. Pupuk cair. Ini pupuk tanam, Pupuk cair sama pupuk tanam. Iya. Kita memberikan pelajaran juga buat bagi yang mau nanam-nanam. Seperti ini probiotik. Probiotik. Pupuk untuk ikan. Iya. Organik ini untuk apa Pak? Organik itu maksudnya tanpa bahan kimia. Tanpa bahan kimia. Jadi kalau pupuk pestisida semuanya tanpa bahan kimia, kita makan itu tidak menimbulkan penyakit. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi selama ini kan kalau organik itu cenderung orientasinya mahal kan gitu Pak. Kalau di tempat kita seperti sayur itu aja hidroponik ini. Itu kan tidak mengenal pestisida, karena kita tidak pernah melawan namanya hama. Dan di situ pada akhirnya karena kita fungsikan dari vitamin dan air aja, daunnya sangat murni sekali 100%, tidak pernah disentuh oleh namanya pestisida. Itu lebih aman itu. Lebih aman. Sayangnya di supermarket mahal, karena petani tidak diberi wadah untuk menjual. Kalau di sini ada sekitar 2.000 petani untuk organik. Kita juga menyediakan yang fresh di sini juga. Ini ya. Lebih murah juga ya Pak ya? Iya, masih lebih murah. Wah ini berarti pasar murah beneran berarti. Iya. Semua pasar aspek murah tapi kesannya modern. Iya. Seperti ini. Cuman kita memang tidak di mall, tidak di desa. Loh ini kan mendekat ke masyarakat supaya merakyat. Tapi tidak kalah dengan yang di supermarket. Apa ini Pak? Ini bandeng. Kalau yang ini ayam. Kalau ayam ini sudah packingan juga. Ini seperempatan biasanya gitu. Tapi ini setiap hari baru Pak ya? Baru. Kalau ini kan fresh. Harga beda dengan pasar berapa? Biasanya selisih paling tidak 20%. 20% dari pasar. Bu Hermin ini kondisi pandemi, apalagi ditambah dibantu Pak Robi untuk buka stand di sini, akhirnya terbantukan untuk menguatkan para emak-emak yang ada di rumah masing-masing sehingga mereka bisa lebih kreatif, produktif. Sementara yang mereka yang belum bisa melakukan sesuatu, belum inovasi, akhirnya hal-hal yang bisa dilakukan adalah dengan menjual perabotan rumah tangga yang ada di rumahnya masing-masing supaya mereka bisa makan. Untuk itu saat ini saya bersama Pak Robi di sini untuk menguatkan para ibu-ibu semua yang ada di Kota Pasuruan untuk menguatkan ekonomi rumah tangganya adalah dengan aktif berjualan di pasar murah.
Artinya apa? Selain mereka bisa membantu menguatkan ekonomi keluarga masing-masing, tapi juga membantu mama yang lain, membantu keluarga yang lain untuk lebih terbantukan dengan harga yang lebih murah itu. Semoga ini Bapak Robi untuk ke depan kita bisa membantu lebih kuat lagi di beberapa kabupaten kota untuk menyiapkan pasar murah di beberapa titik, sehingga bisa membantu para emak-emak untuk berbuat sesuatu dalam hidupnya, untuk bisa tetap bertahan dalam hidupnya. Siap ya Pak ya? Siap. Untuk ke depan, bismillah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Ke depan lewat pasar murah ini menguatkan ekonomi keluarga dan juga meningkatkan inovasi para emak-emak untuk berbuat sesuatu untuk keluarganya. Terima kasih bersama Dwi Astuti. Untuk ke depan kita akan bertemu kembali dengan Bunda Astuti Official. Jangan lupa subscribe dan like and share. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.